tentang mitigasi bencana banjir yang beranggotakan Alisa Johar absen 1, Aura Ayu Sulakusuma absen 7, Xavia Azhara absen 13, Mahardika Rastiawardana absen 19, Resti Krisnawati absen 25, Rizky Dulukmana absen 26. Jadi, kelompok kita akan membahas mengenai salah satu mitigasi bencana alam, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Banjir terjadi karena dua hal, yaitu 1. Faktor alam. Penyebab banjir yang pertama adalah karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini menjadi penyebab umum dan utama banjir yang kerap terjadi. Saat mengalami curah hujan tinggi, debit air akan meningkat dan menyebabkan beragam genangan, termasuk penampungan air yang tidak cukup serta menyimpan air hujan. 2. Faktor manusia. Penyebab banjir selanjutnya dapat terjadi karena aktivitas penebangan liar sebagai akibat dari pelaku tidak tepat manusia. Sebab saat hutan ditebang, air hujan tidak dapat meresap secara sepenuhnya, hingga berisiko menyebabkan banjir. Penyebab banjir selanjutnya juga bisa terjadi karena aktivitas tidak disiplin manusia saat membuang sampah. Mereka tidak tahu akibat membuang sampah sembarangan, karena selain menyebabkan banjir, sampah juga dapat mencemari lingkungan. Ada beberapa dampak bencana banjir yang bisa menimpa setiap keluarga. Beberapa dampak tersebut yaitu: pertama adalah masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Lalu ada kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Kemudian sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk meminimalisir potensi bencana banjir. Pertama, ada penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Kedua, tidak membangun rumah dan pemukiman di atas bantaran sungai. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke saluran dan sungai. 4. Mengadakan program normalisasi atau pengerukan sungai yang dangkal. 5. Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang terakhir ada mengadakan reboisasi atau penghijauan. Apa upaya yang dapat kita lakukan sebelum datangnya banjir? Kita dapat mencegah banjir dengan cara membersihkan sampah yang ada di sekitar kita, minimal di dalam ruangan seperti contoh video ini. Dengan begitu, kita dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Pada situasi darurat banjir yang terjadi, penting sekali untuk menyimpan dokumen penting dan pastikan dokumen-dokumen penting Anda tersebut berada di tempat yang aman dan tinggi, contohnya pada lemari. Dan apa upaya yang dapat kita lakukan di saat terjadinya banjir? Sebelum mengungsi, sebaiknya memastikan peralatan listrik atau colokan listrik agar tidak terjadi konsleting, dan juga memastikan stop kontak atau meteran listrik.